Jelas ya, insya Allah ya. Jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada ungkapan yang terlebih indah melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, waktu yang manfaat ya, kemudian ilmu yang juga kita terus siarkan kepada orang lain yang insya Allah nantinya terus bermanfaat untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga maupun umat ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang dan kepada para sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang berittiba, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, izinkan saya malam hari ini Nuraini Oktavia atau biasa dipanggil Alfi, bagian dari sahabat Quantum Wakaf, untuk sharing ya teman-teman ya, informasi dan literasi mengenai Quantum Wakaf. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya suatu hal yang baik sebelum kita mencari ilmu sama-sama, kita awali dengan suatu yang baik pula. Saya pimpin dengan doa, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Sudah ada 13 orang ya, alhamdulillah ya. Boleh mungkin saling sekarang 14 orang, boleh ya di chat teman-teman, kita interaktif saja. Karena 1 jam ke depan tentunya akan sangat jam-jam rawan nih ya, apalagi seharian sudah beraktivitas. Terima kasih sekali teman-teman, pasti segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan ya. Yang teman-teman yang mengundang pada malam hari ini adalah bagian juga dari sahabat Quantum Wakaf. Jadi nggak apa-apa ya saya panggil teman-teman, karena insya Allah kita bukan hanya bersahabat dan berteman di dunia, tapi insya Allah malam hari ini kita sama-sama mengajak, karena surga itu terlalu luas, makanya saya nggak mau sendirian. Saya ajak teman-teman semua untuk menggapai surganya Allah melalui wakaf. Oke, boleh kita mulai. Silakan untuk saya share screen dulu, boleh? Boleh teman-teman yang baru pertama kali hadir menyapa, dan yang mengundang pun boleh menyapa di chat ya para undangannya. Alhamdulillah sudah ada 14 orang, biasanya makin lama makin malam makin rame ya insya Allah. Iya, terima kasih. Alhamdulillah sudah terlihat ya teman-teman ya slide-nya di depan kita semua. Mungkin sama-sama saya di sini adalah sebagai penyampai ya, penyampai saja. Semoga tidak terputus ilmu ini di saya saja ya. Insya Allah yang 14 orang ini ya akan juga mensyiarkan suatu hal yang baik ya, insya Allah seperti itu. Baik teman-teman yang saya hormati oleh Allah, malam hari ini kita akan berbicara dan akan ngobrol wakaf amalan jariah yang dirindukan. Jadi judul ini bukan judul sinetron atau bukan judul film, tapi ini adalah memang wakaf ini amalan jariah yang memang dirindukan oleh siapa? Ya, oleh yang sudah wafat. Ya, amalan jariah yang sudah wafat. Siapa calon yang meninggal itu? Kita. Itu ya. Kita calon meninggal, teman-teman. Ya. Dan lagi pula banyak sekali yang bukan meremehkan ya, tapi tidak menganggap wakaf ini sebagai suatu amalan yang utama, yang memiliki fadilah yang utama. Makanya sama-sama malam hari ini kita sambil mengupas kembali
keutamaan berwakaf. Baik, boleh. Next. Nah, tak kenal maka ta'aruf ya teman-teman ya. Kalau tadi saya sudah menyebutkan nama, saya Afi Nurani Tofia sesuai dengan yang ada di flyer undangan, maka kami sahabat Quantum Wakaf memiliki misi teman-teman ya. Artinya memberikan edukasi dan literasi perwakafan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Jadi berita ataupun informasi tentang perwakafan ini tidak berhenti, seperti saya bilang tadi, tidak berhenti di saya sendiri. Kami sebagai sahabat Quantum Wakaf akan terus dalam tanda kutip ya, memberi arahan, mengurusi wakaf teman-teman sampai akhir nanti wakaf itu bisa diberikan kepada umat ya. Dan kita terus menerus setiap hari. Jadi sahabat Quantum Wakaf ini dalam satu hari bisa 2 kali sesi teman-teman, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Ahad. Jadi ada 5 hari dalam sepekan kami sahabat Quantum Wakaf bergantian untuk mensyiarkan wakaf tersebut ya. Dan serta membantu setiap keluarga bisa merencanakan amal jariah wakaf sekeluarga. Kenapa sekeluarga? Ya, karena perjalanan kita masih amat panjang, teman-teman, ya. Wakaf ini akan hidup, akan berjalan, akan on apabila kita sudah wafat. Wafatnya memang mungkin sendiri-sendiri, tapi ke surganya pasti mau bersama keluarga. Seperti halnya kita traveling suatu ke destinasi yang sementara saja kita maunya bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Apalagi ini destinasi yang sepanjang waktu nanti tak akan berhenti, pasti kita juga mau mengajak keluarga kita. Ya, dengan cara yang mudah dan amanah sebagai sarana menambah timbangan amal kebaikan di akhirat kelak, ya, teman-teman ya. Jadi mudah dan amanah. Mudahnya di mana? Nanti kita bahas. Amanahnya di mana? Nanti kita bahas. Ya, teman-teman ya. Boleh next. Kenapa sih ngobrolin wakaf sekarang? Kenapa harus malam ini? Gitu ya. Saya yakin mungkin dari sekian banyak berapa kali teman-teman sahabat Quantum Wakaf mengundang yang baru pada pertama kali hadir, kemarin-kemarin sudah mengundang. Ya mungkin baru saja hari ini yang sesuai waktunya, luangnya, ya teman-teman ya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman pun yang hadir dalam syiar ini bukan cuma sekali. Kenapa? Karena banyak sekali informasi-informasi dan pengetahuan diperkuat lagi kita, keyakinan kita, dan kemantapan niat kita untuk berwakaf. Ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi penting ya teman-teman ya untuk membahas wakaf sekarang. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, pasti yang hadir pada malam hari ini atas izin Allah semuanya. Baik, next. Iya, bukannya kalau berwakaf itu saat sudah mampu. Ya. Di antara teman-teman pastinya ada yang sudah mulai ya menyimpan, menyisihkan uangnya untuk berhaji. Ya. Untuk berhaji, untuk berumroh gitu ya, untuk menyiapkan dana pendidikan anak-anaknya gitu ya. Pasti karena apa? Segala sesuatu yang baik itu pasti kita rencanakan. Betul nggak teman-teman? Ayo boleh dijawab di chat. Untuk sesuatu yang baik pasti kita rencanakan, kita pikirkan. Mampu nggak teman-teman? Kalau misalkan suatu hari nanti teman-teman anaknya pengen sekolah di luar negeri, kita sebagai orang tua berusaha keras nggak untuk mengusahakan itu? Kalau anaknya mau, kita diniatkan dengan baik, dimampukan nggak teman-teman? Pasti dimampukan. Begitu juga umroh, begitu juga haji. Termasuk berwakaf teman-teman. Ya. Jadi mampu itu adalah masalah niatan, masalah di hati. Nanti Allah yang memampukan. Oke, baik, next. Boleh next? Iya, wakaf itu buat orang yang sudah usia lanjut atau yang sudah mau meninggal dunia. Ya Allah, teman-teman, ya, yang mau meninggal tuh siapa? Apakah yang usianya sudah lebih tua? Apa yang sudah lebih dari 50 tahun, 60 tahun? Bukan, teman-teman. Ya, kita semua yang 15 orang ini semuanya akan wafat. Ya, jadi wakaf ini sebenarnya buat siapa? Buat kita. Kita ini calon mati. Gitu ya. Yang butuh persiapan amal kebaikan. Amal baik, timbangan amal baik. Jadi nggak ada nunggu tua dulu teman-teman untuk kita menyiapkan dana wakaf.
Boleh next. Wakaf nanti aja. Kalau saya masih muda, usia saya belum 40 tahun, kata yang di slide ya teman-teman ya. Kalau saya lebih dari 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun itu dalam Al-Quran juga ditegaskan ya, bahwa 40 tahun itu adalah pintu. Ya, pintu orang itu mau baik ya selamanya baik, nanti seterusnya insya Allah, jadi diambang gitu ya, diambang. Tentunya kita nggak mesti harus nunggu 40, tentunya kita juga nggak mesti harus nunggu 50 tahun untuk mempersiapkan segala sesuatu yang baik, teman-teman ya. Ya. Jadi masih banyak sekali mungkin impian, cita-cita duniawi kita, cicilan ya, bisnis belum maju dan sebagainya, anak-anak belum kuliah dan sebagainya, itu yang perlu dipikirkan ya. Lagi pula ini yang paling alasan yang paling umum ya, belum ada dananya. Kenapa? Karena teman-teman di luar sana berpikir wakaf itu harus banyak butuh dana besar. Memang kalau suruh sekarang berwakaf, pasti saya juga mikir-mikir teman-teman ya. Pasti Alfi juga mikir-mikir ya. Oke, next. Jadi apa benar nih anggapan wakaf nanti aja itu tepat? Yakin jatah usia kita masih lama? Boleh di chat nggak teman-teman? Boleh diketik nggak? Yakin nggak jatah usia kita masih lama? Saya termasuk orang-orang yang yakin ya terhadap sesuatu. Tapi saya sangat tidak yakin terhadap jatah usia saya. Di KTP teman-teman hanya ada tanggal lahir ya, dan tidak ada tanggal wafat. Percaya kalau ada tanggal wafat di situ, pasti kita semua berlomba-lomba untuk menimbun amal kebaikan. Ya, oh nanti aja 60. Oh ya nanti masih lama, umur saya masih 30. Ya. Oh nanti kalau jatah sampai 75 yang sekarang masih 60, masih 15, masih 10 tahun, 15 tahun lagi. Ya nggak bisa seperti itu teman-teman. Ya, jadi untuk urusan maut adalah rahasia Allah. Boleh next? Nah, teman-teman, bukankah pada kondisi sekarang ini 1,5 tahun sampai 2 tahun ya kita mengalami musibah, bukan musibah ya, wabah COVID ya, yang setiap hari kita membaca berita-berita. Ya, 11.000 yatim dalam jangka waktu 1,5 tahun di Jakarta. 11.000. Teman-teman bayangkan kalau misalkan setelah ini anak-anak kita adalah bagian dari itu. Mau bilang apa? Akan bertambah. Wallahu a'lam. Itu belum yang piatu, baru yang ya yatim. 11.000 teman-teman. Jika Allah berkehendak saat ini juga semua jadi yatim, bisa saja. Gitu ya. Jadi nggak mesti harus nunggu wabah, ya bisa saja ntar Allah kasih ujian apa lagi. Jadi COVID adalah hanya cara Allah, teman-teman, untuk kita mengingatkan akan kematian. Ya. Boleh next? Kita bicara wakaf hari ini karena kain kafan udah siapin belum teman-teman di rumah? Alhamdulillah saya sudah punya teman-teman. Ya. Kain kafan murah dibanding pakaian syar'i saya. Kafan itu murah dibanding cicilan rumah atau cicilan mobil kita. Waktunya kapan? Kita nggak ada yang tahu. Ya. Kalau nggak saya duluan dipakaikan, kalau nggak ya teman-teman duluan dipakaikan. Jadi nggak perlu menunggu itu teman-teman. Ya. Boleh next. Ya, jadi 50 menit ke depan lagi, saya bukannya cerita horor teman-teman, tapi kita pasti akan berbicara tentang kematian. Jadi wakaf ini memang bekerjanya pada saat kita sudah wafat. Jadi wajar nih malam ini saya sekaligus mengingatkan diri saya sendiri, zikrul maut ya teman-teman ya, bahwa memang wakaf sangat relate dengan kematian. Karena kematian itu adalah pintu. Ya, sama ya. Adalah dalam Quran surat Ali Imran 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Siapa? Kita. Pegang hidungnya, masih bernafas, masih.
Kalau bernafas ya berarti siap-siap mati. Ini bukan ancaman. Kita kalau misalkan lagi marahan, musuhan, berantem, mati aja loh, mohon maaf ya. Mati aja loh. Kita nggak usah disumpahin mati, teman-teman. Ya, nggak usah disumpahin mati, tapi pasti kita mati. Nggak usah disumpahin. Kita pasti akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Jadi nanti teman-teman, ya, di hari akhir, di hari kiamat, semuanya baru diperhitungkan. Ya, sekarang kita belum bisa ngitung-ngitung. Jadi masih belum yakin nih, pahala kita di ujungnya itu seperti apa. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya. Masukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Jadi destinasi kita mana, teman-teman? Surga. Oke, next. Ya, ini teman-teman ya, hanya sebuah lubang 2x1. Disinilah kita nanti, walaupun pertama kali saat kita dikubur, dalam berbagai hadis juga bahwa dipertanyakan itu yang pertama kali adalah sholat. Ya. Tapi ada satu amalan yang para orang yang wafat itu ingin kembali lagi ke dunia. Ya. Takut atau tidak. Ya, kematian itu untuk seorang yang beriman bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti, teman-teman. Gelisah nggak dengan kematian? Sebenarnya bukan kematiannya, tapi kegelisahan karena kita nggak yakin amal ibadah kita cukup atau tidak, lebih berat mana, gitu ya. Jangan ambil nyawa saya sekarang, saya belum siap. Belum siapnya karena amalan kita, amalan saya belum banyak, ya, amal baik saya belum banyak. Oke, baik, next. Nah, ini teman-teman, keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia bukan sholat, bukan haji, bukan yang lainnya. Ya. Keinginan orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur, cuma apa teman-teman? Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Maka aku dapat bersedekah wakaf." Ya, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi teman-teman, kalau seorang mayit ini pengen lagi dibangunkan, pengen lagi dihidupkan, hanya untuk berwakaf. Karena apa? Kalau untuk haji harus ke Mekah dulu. Ya. Untuk sholat kita harus wudhu, harus nutup aurat dulu. Tapi kalau dengan berwakaf, cukup kita berikrar saja, ikrar wakaf, sigot, ya, melafazkan niat, nggak nyampe 1 menit, saya punya uang di situ, tolong diberikan ke siapa? Saya punya deposito ke sana, tolong. Ya. Kalau saja si mayat ini bisa dihidupkan kembali, maka dia akan meminta seperti itu. Dan termasuk orang-orang yang saleh. Jadi sangat berkorelasi teman-teman antara wakaf dan orang-orang yang soleh. Dan semoga kita diwafatkan ya dengan tidak ada penyesalan untuk bisa berwakaf. Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Oke. Baik, next. Ada mukanya. Ya, jadi dalam suatu kisah Utsman itu pernah menangis ketika melewati kuburan ya. Beliau nangis sampai janggutnya itu basah. Ya, teman-teman kalau kita perempuan mungkin mukena kita juga basah gitu karena kita menangis, saking sedihnya. Disebutkan tentang surga dan neraka, tapi Utsman nggak nangis. Tapi giliran Utsman melewati kubur, Utsman menangis. Ya. Ada apa? Kenapa demikian? Sungguh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Bila seorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Aku tidak melihat sesuatu pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur. Ya Allah. Segitu takutnya Utsman untuk melihat pemandangan yang menakutkan itu di kubur. Ya. Ini belum cerita perhitungan siksa dan sebagainya, ya. Karena luar biasa teman-teman ya, Utsman saja sudah sangat merasa takut ya.
Jadi Al-Quran ini bukan hanya saja berita gembira, tapi juga ancaman, ya, kabar gembira, kabar buruk, ancaman, kabar bahagia, hadiah-hadiah itu disebutkan dalam Al-Quran. Dari kapan? Dari 14 abad yang lalu. Kalah COVID ya. COVID baru 1,5 tahun, 2 tahun, kita sudah seperti itu rasa takutnya terhadap COVID. Tapi kematian berita ini, Usman, sudah dari dahulu kala, teman-teman. Ya, boleh next. Saat sudah dalam kubur, semua amal terputus. Jadi tadi si jenazah pengen dibangkitkan lagi, pengen dibangunkan lagi untuk berwakaf dan menjadi bagian dari orang yang soleh. Ya, kenapa? Karena ketika dia sudah wafat, terputus semuanya. Pasti teman-teman juga sudah pernah mendengar hadis riwayat ini ya, hadis riwayat Muslim ini, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah. Itu pertama, dalam hal ini wakaf. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Boleh saya sedikit membahas ya teman-teman ya. Doa anak yang soleh. Ya, bersyukur sekali kalau teman-teman sudah diamanahkan anak ya, sudah berkeluarga dan diamanahkan oleh anak gitu. Saat ada yang 1, 2, 3 dan sebagainya gitu ya. Teman-teman, kita nggak boleh berbangga diri, nggak boleh terlalu kepedean kalau kita punya anak. Karena apa? Keimanan, kemudian kesalehan itu tidak bisa diwarisin, teman-teman. Kita bisa mewariskan harta, tapi keimanan itu nggak bisa. Ya. Betapa banyak anak yang durhaka, sekalipun orang tuanya saleh. Apalah saya gitu ya, saya yang ilmunya terbatas, lalu saya mengharapkan anak-anak saya soleh dan mendoakan. Itu yang kedua. Ya, nanti gitu. Jadi kita nggak boleh kepedean nih, kalau punya anak, oh nanti anak saya mendoakan. Kita belum tentu loh mendoakan 3 generasi di atas kita. Dan belum tentu anak kita umurnya lebih panjang dari kita, teman-teman. Ibu saya meninggal di usia 36 dan nenek saya berusia 80. Jadi di mana doanya gitu ya. Jadi kita juga harus was-was, harap-harap cemas nih. Anak-anak saya soleh atau tidak gitu ya. Oke, yang kedua kita naik, ilmu yang dimanfaatkan. Semoga ayat, walaupun satu ayat saya sampaikan pada hari ini dan tidak berhenti pada teman-teman, disampaikan lagi, disampaikan lagi, disampaikan lagi. Di situ ilmu itu baru menjadi suatu amalan yang tidak terputus. Kalau terputus ke Mbak Mila aja, Mbak Mila nggak nyampein, ya udah, pahala saya sampai Mbak Mila aja jariahnya. Kalau Mbak Mila menyebarkan lagi, menyebarkan lagi, dari kurang lebih 16 orang ini, kalau teman-teman 5 orang saja menyampaikan lagi, seperti halnya kita menyampaikan suatu hal yang baik. Misalkan ada kayak makanan, soto, gado-gado yang enak, teman-teman gimana sih? Itu di situ enak loh. Nah, satu kelompok 5 orang makan di sana, sama halnya seperti wakaf ya. Kalau ada sesuatu yang baik, sampaikan kepada yang lain ya, sehingga menjadi ilmu yang dimanfaatkan. Yang teratas adalah sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Jariah itu artinya yang tidak terputus, mengalir terus-menerus. Ya, teman-teman, dalam hal ini adalah wakaf. Kalau tidak ada anak yang soleh, ya, atau belum ada, kemudian ilmu juga cetek, ya, ilmu juga ya nggak ada apa-apanya, apalagi menyampaikan, ilmu berhenti sama dia aja, nggak nyampein lagi. Maka satu-satunya peluang yang bisa saya lakukan adalah dengan sedekah dan wakaf. Ya, boleh next. Amal jariah berupa wakaf adalah bekal yang sangat dibutuhkan nanti setelah seorang meninggal dunia. Karena amal jariah wakaf akan terus mengalir pahalanya dan menambah berat timbangan amal seorang bagi mereka yang melakukan selagi hidup dunia. Jadi sekedar informasi teman-teman yang pernah saya dengar dari seorang ustadz, bahwa sedekah ini terbagi 2. Sedekah sabita, sedekah biasa. Ya, sedekah biasa itu apa? Sedekah yang sekali dilakukan itu satu pahala kebaikan atau ada pelipat gandaan. Ya, misalkan orang yang sholat dengan sholat yang berjamaah sendiri itu berbeda pahalanya, gitu ya. Yang sholat sunnah subuh dengan yang tidak sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya berbeda. Nah, teman-teman termasuk ketika salam, ya, ketika di WA, ya, siapa yang hari ini sudah memberikan salam lebih dari 10 orang? Ayo, boleh di-chat ya teman-teman ya. Jadi segala amalan baik, amalan hasanah disebutnya adalah sebuah
sedekah. Termasuk teman-teman walaupun WA nggak bisa ketemu, assalamualaikum kasih emoticon senyum. Teman-teman udah dapat 2 pahala, pahala salam, pahala senyum. Itu sedekah teman-teman. Dan berhenti sampai ya udah pada saat itu saja, dapat 1 kebaikan, 2 kebaikan. Sholat juga seperti itu. Artinya apa? Allah sudah menyiapkan sel-sel pahala. Tergantung kita nih, cerdasnya yang mana milihnya. Kalau ibu-ibu, beli 1 dapat 1, ya. Beli sabun deterjen dapat piring, pasti akan pilih yang beli sabun deterjen dapat piring. Kita tuh suka sama hadiah, sudah lazim, sudah sunatullah, kita suka sama hadiah. Lalu kenapa dengan amalan yang seperti ini kita nggak cerdas, kita nggak suka gitu. Kalau Allah kasih 1-2 kebaikan, kemudian ada yang berlipat-lipat ataupun nggak berhenti pahalanya, kenapa kita nggak milih yang itu? Walaupun sedekah yang ini juga baik gitu. Insya Allah sampai ya, maksudnya kita juga simple lah, saya berpikirnya simple seperti itu. Kalau ada yang bisa mengalir terus nih, kenapa kita boleh sih sedekah harian tetap, sedekah subuh tetap, sedekah Jumat, hayu gitu ya, kasih yatim, hayu silakan. Tapi kita juga harus cerdas dengan memilih amalan-amalan yang bisa mengalir terus-menerus. Jadi wakaf ini adalah, kalau saya sebut adalah autopilot pahala. Ya, dia berjalan terus nih mesinnya. Ya, nggak akan pernah terhenti. Boleh next? Berapa lama hidup di dunia, teman-teman? Berapa lama? Indonesia, Depok, Bekasi, nggak kelihatan itu di situ ya, teman-teman ya. Kecil banget, teman-teman. Ya, lebih besar debu daripada itu ya. Oke, berapa teman-teman? Berapa lama? Jadi Rasulullah sebenarnya sudah mengingatkan kita, ya, sudah mengingatkan kita. Semuanya sementara teman-teman ya, mobil, followers yang ribuan itu, yang jutaan itu, ya surat tanah dan sebagainya. Umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi Rasulullah sudah ngasih tahu nih, 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 ada meninggalnya, ya. Yang kurang dari 60 ada nggak yang meninggal? Banyak, bahkan janin dalam kandungan pun kalau memang Allah menghendaki untuk pulang. Dan mereka yang melebihi itu juga ada beberapa. Semoga kita semua yang 16 orang ini, kita juga punya usia yang panjang dan sehat. Sehat dan manfaat. Ya, jangan sampai kita punya usia panjang tapi sakit-sakitan dan tidak manfaat. Ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan usianya teman-teman ya, dan memiliki amalan-amalan terbaik. Boleh next? Tas branded, bersertifikat, logam mulia, deposito yang banyak, mobil yang berjejer, ada yang buat ke pasar, ada yang buat ketemu klien, ada yang buat antar anak-anak sekolah, itu beda-beda. Ya. Rumah yang di tiap kota ada, ya Bekasi, Bogor, Depok, ada rumah masing-masing dengan tujuan ya buat anak saya satu-satu, ya nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi yang harus diingat adalah pada akhirnya semuanya yang dicari dan dikumpulkan itu akan berpindah kepemilikan, teman-teman. Ya. Dari punya kita ke siapa? Entah ke siapa, gitu ya. Jadi saya pernah mengurusi salah satu klien saya yang wafat, tabungannya nggak seberapa, ya cuma ya banyak sih 100 juta gitu ya. Tapi itu ketika meninggal itu semuanya freeze, teman-teman. Pasti orang yang mungkin teman-teman ada yang orang banker ya, langsung freeze sampai tunggu fatwa waris yang menyebutkan siapa warisnya dan bisa dicairkan ya. Jadi sebenarnya bukan punya kita ya. Oke, baik, next. Lalu apa yang kekal? Berapa lama hidup kita di akhirat, teman-teman? Kalau tadi di dunia itu hitungannya sudah beda ya, sebentar aja. Kehidupan kita di dunia itu seperti halnya kita berjalan sebagai kita pengendara, ya. Kemudian istirahat di pepohonan, kita cari teduhan, kita duduk di situ, ya sebentar, tarik nafas, minum, makan sebentar, kemudian pergi lagi, meninggalkan pepohonan itu atau teduhan itu. Nah, seperti itu. Dunia itu adalah keteduhan itu, teman-teman. Nggak lama, sebentar aja, cuma buat istirahat. Ya, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam.
Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Kalau teman-teman pernah merasakan putus asa sekarang, pernah ngerasain drop, pernah ngerasain susah, jangan sedih teman-teman. Cuma sementara. Cuma sementara. Memang hidup itu adalah tempatnya ujian, teman-teman. Mau selesai ujiannya? Mau selesai? Iya. Nanti selesai semuanya, teman-teman ya. Kita udah nggak bangun lagi besok. Jadi selesai semuanya. Ya, memang kalau masih mau diuji, ya mau hidup ya tetaplah harus siap diuji. Oke, boleh next. Nah itu teman-teman, ibarat dunia itu ibarat kita celupkan ujung jari kita ke lautan. Ketika kita angkat, yang menempel di ujung jari kita, itulah kehidupan di dunia. Dan lautan itu adalah kehidupan akhirat. Jadi mau berbangga hati seperti apa lagi, di dunia cuma sekecil itu teman-teman. Mau yang IQ-nya tinggi, mau yang jabatannya tinggi, mau yang titelnya panjang, ya semua hanya kecil di mata Allah. Boleh next. Dunia adalah ladang akhirat. Apabila seorang tidak menanam di dalamnya, maka sungguh ia telah merugi untuk akhiratnya. Kalau teman-teman pernah bercocok tanam sampai itu berbuah, ya seperti itu. Capek nggak teman-teman berkebun? Capek, ya. Dari pagi sampai siang aja capek. Apalagi kalau setiap hari berkebunnya. Menanam, ya, menabur benih, dirawat sampai dia berbuah, pasti sangat lelah. Tapi itu ibaratnya nanti kita metiknya nanti senang banget ya, berbuah sedikit aja, satu aja kayaknya sudah senang banget gitu ya, apalagi banyak ya. Nanti kita panennya di akhirat teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita melihat hasilnya itu sekarang, karena Allah hanya memandang sebuah proses kita selama di dunia. Oke, boleh next. Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Ini gunanya muhasabah teman-teman, termasuk malam ini saya sendiri berusaha untuk dan selalu untuk menghisap ya teman-teman ya. Ya, saya diingetin mati lagi setiap syiar, hikmahnya saya diingetin kematian lagi gitu ya. Berapa banyak bekal yang telah disiapkan, berapa banyak dosa yang telah dilakukan. Ya Allah. Ya. Jadi maut itu akan datang kapan saja teman-teman. Kira-kira teman-teman, lebih besar mana? Yakin nggak timbangan amal kebaikan kita jauh lebih berat? Ya. Dari bangun tidur aja, kadang-kadang kita sudah punya prasangka yang macam-macam. Ya. Oh, WA yang semalam saya WA teman saya nggak dibales. Oh, saya ngundang dia nggak datang. Ya. Prasangka apalagi bangun tidur. Oh, ini nggak bangunin, ini segala macam. Oh, WA saya, oh itu. Baru hanya itu aja, hati-hati kecil kita aja sudah ada zone-zone ya, sudah ada prasangka-prasangka, dosa lagi dosa. Itu dosa-dosa yang tidak terlihat. Ya, tapi Allah Maha melihat ya. Saya suka ini ya kalau ingat ini. Oke, next. Dunia adalah ladang akhirat dan sebaik-baik bibitnya adalah wakaf. Tadi saya bilang teman-teman, kalau misalkan kita dikasih sale ya. Dulu waktu mall masih buka, biasanya suka ada midnight setiap weekend ya, midnight sale. Saya salut sama bapak-bapak yang suka nemenin ibu-ibu atau istri-istrinya untuk midnight sale. Kenapa? Kita tuh suka sama sale. Ya, balik lagi nih, wakaf. Allah itu udah ngasih berlipat ganda terus-menerus, nggak ada akhirnya. Sampai nanti hari akhir. Berjalan terus walaupun kita nggak ada, tapi amal kebaikan kita, pahala kita terus mengalir terus, teman-teman. Jari ya. Oke, baik, next. Nah, tadi di depan saya sudah sharingkan, kita sudah bahas, kenapa sih kita butuh wakaf? Ya, karena kita cuma sebentar di dunia. Saatnya kita bercocok tanam, menanam benih, sehingga nanti kita bisa panen. Yang kedua, karena amal jariah yang terus-menerus, saat semuanya kita terhenti, saat kita wafat, nggak ada lagi kecuali tadi, amal jariah, wakaf, doa anak yang soleh, dan ilmu yang manfaat. Nah, sekarang kita kupas ya, apa sih itu wakaf?
Sering ya teman-teman kita dengar wakaf. Walaupun wakaf ini tidak seperti zakat. Kalau zakat hitungannya adalah wajib, tapi kalau wakaf adalah sunnah. Ya. Tapi fadilahnya, keutamaannya sangat penting buat kita, sangat baik buat kita. Oke, next. Apa sih wakaf itu teman-teman? Wakaf adalah menyerahkan sebagian benda, ya sebagian benda. Jadi ada objeknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi boleh untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah atau kemaslahatan umum sesuai syariah. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah. Garis bawah ditebelin teman-teman. Kasih tanda kutip untuk Allah. Kalau kita kasih dari pergi kemana-mana ya, kalau ibu-ibu atau bapak pergi pulang atau seorang anak pulang ngasih coklat, oleh-oleh buat anak, buat orang tua dan atau oleh deh buah. Senang nggak teman-teman? Senang. Kita dikasih manusia aja sudah senang. Walaupun harta yang Allah kasih ke kita itu sebenarnya nggak perlu kita, Allah tuh nggak butuh harta kita ya teman-teman ya. Tapi wakaf ini, sedekah ini adalah bentuk rasa syukur kita sama Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Hartanya untuk Allah, tapi kepentingannya untuk umat. Jadi kita sudah diakatkan nih untuk umat. Masya Allah ya teman-teman ya. Baik, next. Ada beberapa istilah, ya, ada beberapa istilah ataupun rukun dalam wakaf. Yang pertama adalah wakif. Wakif adalah orang yang berwakaf. Alhamdulillah teman-teman. Sahabat Kuantum Wakaf yang hadir pada malam hari ini hampir sebagian sudah menjadi wakif kami ya. Kemudian maukuf adalah harta yang diwakafkan. Jadi harus ada objeknya. Maukuf alaih adalah pihak penerima manfaat dari harta yang diwakafkan. Jadi harus ada yang menerima. Berpindah kepemilikan nih. Nazir wakaf adalah lembaga pengelola harta wakaf. Yang terakhir adalah ikrar wakaf atau sigot. Adalah pernyataan wakaf dengan lisan atau tulisan. Ya, dengan atau juga bisa dengan isyarat yang dapat difahami. Jadi penting ya teman-teman ikrar wakaf ini. Baik, next. Nah, bagaimana kekuatan wakaf dalam sejarah Islam? Ada nggak sih contohnya gitu loh? Ya, pada zaman Rasulullah, bagaimana contoh wakaf yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya, apapun yang didiamkan oleh Rasulullah, apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, kita berittiba ya teman-teman ya, mengikuti. Nah, Rasulullah pertama kali berwakaf adalah dengan membangun Masjid Nabawi yang tanahnya itu dibeli dari anak yatim. Dan di sana Masjid Nabawi ini akan sekarang menjadi masjid terbesar di dunia. Pahalanya apa sih? Pahala sholat di Masjid Nabawi itu adalah 1000 kali pahala dibanding sholat di masjid lainnya. Ya, oke. Jadi ini wakaf Rasulullah pertama kali di Madinah. Mudah-mudahan kita semua dipanggil kembali ya untuk berangkat umroh haji, dan yang sudah juga dipanggil lagi, yang belum juga akan segera sana lagi ya. Mudah-mudahan bumi cepat sembuh. Amin. Oke, baik. Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba juga demikian adalah wakaf Rasulullah. Nah, di sini kalau sholat, ya, kalau sholat di sini sama pahalanya seperti pahala umroh, teman-teman. Masya Allah, ya. Seperti pahala umroh. Ini juga hasil dari wakafnya Rasulullah. Boleh next? Apakah wakaf juga diamalkan oleh sahabat Rasulullah? Ya, tentunya teman-teman, ya, tentunya sahabat pun, ya, sebagian besar dan mungkin hampir semuanya sahabat itu dijamin masuk surga. Karena apa? Salah satunya adalah mereka punya wakaf. Ya, punya wakaf. Ya, salah satunya adalah Umar bin Khattab di Haibar, kebun kurma. Ya, kebun kurma. Kemudian wakaf sumur rumah di Madinah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan yang dia beli dari orang Yahudi. Supaya apa? Supaya masyarakat pada umumnya itu free ya, gratis memakai sumur ini, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk perkebunan dan pertanian. Insya Allah ya. Oke, boleh next. Nah, tadi sudah Rasul, kemudian sahabat, kemudian dalam sejarah Islam seperti apa kekuatan wakaf ini? Ya, boleh next. Ada wakaf rumah sakit zaman Khilafah Umayyah. Ya, jadi di sana perawatan
penderita yang sakit-sakit berat, ya kusta, ya menampung orang miskin, perawatan ini nggak dipungut biaya. Nah, kalau zaman sekarang apa? Sama halnya seperti rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit, salah satunya Dompet Duafa juga mendirikan rumah sakit gratis ya buat duafa. Ya, siapa yang diantara teman-teman pada malam hari ini berkenan untuk membuat salah satunya rumah sakit? Ya, Masya Allah. Dan itu semuanya free. Amin. Insya Allah saya mau. Oke, baik, next. Oke, wakaf Jami atau Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir, ya dibangun oleh Panglima Jauhar As-Siki, ya. Jadi di Kairo pada tahun 359 teman-teman Hijriyah, ya. Terkenal nih sebagai kampus terbesar sampai detik ini ada gitu ya, ada teman-teman ya. Wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir, kampus yang kalau tadi masjidnya ini kampus diberikan dijadikan kampus yang kemudian banyak orang seluruh penjuru dunia untuk mengenyam pendidikan tinggi, dan ini universitas ini didirikan atas dasar wakaf dari wakaf, teman-teman. Oke, baik, next. Wakaf Raja Abdul Aziz, ya jadi menara Zam-Zam yang di depan Masjidil Haram yang sangat tinggi dan sangat indah itu hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk operasional Masjidil Haram, ya, untuk kebersihan, tenaga askarnya, semuanya dibiayai dan operasionalnya dari hasil pengelolaan keuntungan dari Zam-Zam ini ya teman-teman ya. Ini wakaf Raja Abdul Aziz. Berapa juta orang yang setiap tahunnya ke sana, Masya Allah. Wakaf Baitul Asyi oleh Syekh Bugak Al-Asyi. Jadi nama ini unik ya teman-teman ya. Siapa sangka dia adalah asli dari Aceh, Indonesia. Apa sih yang diwakafkan gitu ya? Jadi Syekh Bugak ini dia mewakafkan tanah di Mekah dan didirikan hotel. Hasil pengelolaan hotel ini untuk saku orang-orang Aceh yang akan berangkat haji. Ya, luar biasa teman-teman ya. Jadi pahalanya ngalir nggak? Ngalir, pasti. Ya, berapa banyak sudah orang Aceh yang berangkat ke sana dan dia berikan uang saku. Senang ya dikasih uang saku, senang nggak teman-teman? Saya juga mau dikasih uang saku ya. Oke, contoh nyata kekuatan wakaf. Dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, apa sih ya kekuatan wakaf ini? Jadi kalau teman-teman pernah baca Tugu Monas, emasnya itu ya sekaya apa nih ya? Ternyata itu adalah hasil wakaf Teku Markam. Nah, ada yang baru dengar? Ya, Teku Markam ini mewakafkan 28 kilo emas, 36 kilogramnya di puncak monumen Monas ya. Masya Allah. Dan wakaf dari Stadion Istora, ya, Bung Karno sekarang sebutannya, itu juga dari tanah wakaf. Kemudian wakaf tanah untuk gedung sidang paripurna DPR dibangun atas dasar pendiri Pondok Darun Najah. Pondok Darun Najah, para pendirinya mewakafkan itu teman-teman ya. Oke, next. Itu adalah contoh-contoh dari zaman Rasulullah, sahabat, kemudian sejarah Islam, dan sampai sekarang pun orang banyak sekali berwakaf. Apakah Anda mau? Nah, pertanyaannya adalah, mau nggak nih teman-teman berwakaf sekaligus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh diketik ya teman-teman ya, mau aja dulu gitu ya. Tadi seperti saya bilang di depan, mau aja dulu. Mau berangkat haji nggak? Mau aja dulu. Ya, seantusias itu teman-teman, seantusias itu. Karena apa tadi? Sel pahala. Ya, saya mau. Amin Mbak Eca ya, Mbak Eca, insya Allah ya mau ya pasti akan Allah ijabah ya. Kalau ada uang di rekening, nah pertanyaan selanjutnya nih setelah mau, kalau ada uang di rekening atau deposito Anda, mau nggak sih kalau hari ini diwakafkan untuk dakwah dan pendidikan 500 juta? Kalau ada ya, kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada. Kalau tadi yang pertama pertanyaannya mau, oke mau. Yang kedua, kalau sekarang ada nggak uang di rekening atau deposito? Mau nggak diwakafin 500 juta untuk dakwah pendidikan? Kalau semuanya belum bisa sih, Vi, gitu ya. Kalau aset ada, tapi kalau uang cash nggak ada. Masa aku harus jual mobil dulu atau jual rumah dulu untuk berwakaf, ya?
Terus selanjutnya gimana? Boleh ya slide berikut. Kalau mau wakaf 500 juta dan uangnya belum ada, so harus nabung dulu dong. Iya, harus nabung dulu sama seperti umroh dan haji. Cicil, iya boleh cicil. Ya, baru bisa diwakafin, ya. Uangnya belum ada semuanya 500 juta berarti harus nabung. Iya, nabung, ya. Gimana caranya? Ada dua cara, teman-teman. Ada dua cara. Gimana? Untuk ngumpulin 500 juta. Besar nggak, teman-teman? Mungkin besar 500 juta, tapi itu hanya bisa untuk membangun satu musola. Rumah teman-teman berapa miliar? Mobil teman-teman berapa ratus juta, gitu ya. Oke, cara pertama adalah dengan mengumpulkan 1 juta rupiah per bulannya. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Ya, terus sampai berapa? Kan kita mau ngumpulin 500 juta. Berarti 500 bulan. Artinya sama dengan 41 tahun, teman-teman. Kita baru bisa mengumpulkan 500 juta. Ya karena aku alokasinya baru bisa 1 juta sebulan. Is oke, nggak apa-apa. Berarti 500 bulan ya. Kita kumpulin ya. Kalau usia Afi sekarang sudah 43, maka 42 tahun lagi, usia 85, baru bisa berwakaf 500 juta. Terus waktu yang cukup lama itu pede banget sih, Vi, umurnya panjang. Nah, itu dia makanya. Ya. Terus gimana dong? Kalau misalkan itu, ya. Jadi kalau 40 tahun lagi kita merencanakan wakaf, niatnya sudah dicatat sama Allah. Tapi uangnya baru kekumpul 42 tahun lagi. Nah, makanya teman-teman, kita nggak bisa jamin kehidupan kita itu panjang. Makanya ada satu solusi yang disebut dengan kuantum wakaf. Ya. Gimana sih, Vi? Ya, oke, boleh slide berikutnya. Dengan mengikuti program Repot Syariah Alicia, teman-teman, kalau tadi kita menabung 1 juta sampai 500 bulan, maka untuk kuantum wakaf, pertama kali kita berikrar wakaf, pertama kali kita menyetorkan kontribusi, iuran, maka kita sudah memiliki wakaf senilai 500 juta. Karena dari mana? Itu ada dana tabaruk dari Repro Syariah Alicia. Dan kita bisa langsung menunjuk nazir, menunjuk pengelola wakaf. Ya, yang terpercaya pastinya, yang sudah bermitra dengan kita. Jadi bulan pertama ketika kita sudah berakad, kita sudah ikrar, maka bisa terbentuk wakaf 500 juta. Boleh next? Bulan pertama bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 3 juta, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak kena COVID juga, ya, nggak kecelakaan juga, gitu ya. Lagi diam aja, lagi tidur aja, terus kemudian meninggal dunia pada bulan keempat, sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan setoran tadi, gitu. Tapi insya Allah, alhamdulillah, rekening ini menjaga, ya, rekening ini menjaga tetap wakaf yang 500 juta tetap masih bisa diwakafkan, ya. Oke, next. Nah, bisa langsung diwakafin, teman-teman, ya, 500 juta dan dikelola oleh nazir wakaf. Ada dompet duafa, iwakaf, yakesma, al-azhar, ikadi, kampung mafiro, rumah wakaf, badan wakaf mandiri. Nanti terserah teman-teman, sahabat wakaf semuanya, sahabat kuantum wakaf boleh memilih nazir yang mana, ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman, dompet duafa. Ini mitra kami, sudah beberapa dan banyak sekali masjid, rumah sakit, ya, yang didirikan atas basicnya itu adalah wakaf. Ya. Boleh next. Al-Azhar, dia concern terhadap pendidikan, ya, pendidikan dakwah, kemudian wakaf rumah wakaf, sekolah, ya, sekolah-sekolah. Kemudian wakaf iwakaf, ya, inisiatif wakaf itu concern terhadap sumur, ya, mata air, sumur air, ya. Oke, IKD juga seperti itu, untuk membangunkan masjid, dicarikan tempatnya, dipastikan ada jamaahnya, imamnya, dan sebagainya. Jangan sampai kita punya tanah, kita dirikan masjid, ternyata nggak ada jamaahnya. Lalu di mana, gitu ya, amalan kita yang mengalir itu dari mana? Ya nggak ada jamaahnya, gitu ya, jangan sampai. Nah, IKD ini juga bisa mengarahkan ke
ke arah demikian. Ya, kita disiapin nih jamaahnya, imamnya dan sebagainya. Oke, lanjut. Ya, Kesma juga seperti itu dalam bidang pendidikan dan wakaf produktif. Wakaf mandiri, wakaf rumah kemandirian, pendidikan, kemudian tahfiz ya, dan sebagainya. Jadi banyak teman-teman bisa memilih ya, bisa memilih mana nazir yang diperuntukkan untuk wakaf. Apa saja keistimewaan program Kuantum Wakaf? Ya, keistimewaannya apa teman-teman? Yang pertama, tenang dan tawakal. Insya Allah hati akan lebih tenang ya teman-temannya dalam bekerja dan beribadah kapanpun dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah sudah memiliki amal jariah. Jadi kalau saya mau ke tempatnya Mbak Yayang yang ada di Bogor, gitu ya. Biasanya kita kalau mau berpergian walaupun cuma sehari persiapannya banyak ya teman-teman ya. Kita harus isi e-tol, bensin, belum lagi nanti jajan di sana, belum lagi bawa oleh-oleh dan sebagainya. Itu yang baru satu hari kita pergi. Nah ini kita akan pergi ke destinasi yang amat panjang, amat lama, dan kita nggak akan pernah balik lagi. Kira-kira bekalnya maunya kayak gimana teman-teman? Pasti banyak banget ya, banyak banget. Ya. Kalau udah punya banyak bekal, kita pergi tenang nggak teman-teman? Pulang kampung, ya, pulang kampung, senangnya kayak apa teman-teman? Bawa uang banyak, ya, kasih-kasih ke sana, bawa oleh-oleh dan sebagainya. Nah ini kampung kita, kampung akhirat, kita nggak akan balik lagi. Pastinya bekal kita harus kita siapin ya teman-teman. Kita sudah siap, ya udah siap, ya, kita udah punya wakaf. Oke, boleh next. Nah, yang kedua adalah ringan dan optimal. Bisa merencanakan wakaf dengan iuran yang sangat ringan. Nah, teman-teman bisa discuss sama sahabat Kuantum Wakaf yang mengundang pada malam hari ini, kira-kira bisa disesuaikan teman-teman dengan kemampuan, sehingga Allah nantinya pun memampukan teman-teman ya, sangat ringan teman-teman. Dan bisa mewakafkan ratusan bahkan miliaran. Caranya bagaimana nanti akan dijelaskan. Jadi sesi ini tidak tanya jawab, langsung nanti berdiskusi dengan yang para pengundang. Yang ketiga, ta'awun dan berjamaah. Wakaf ini dihimpun dari dana tabaru atau dana tolong-menolong bersama seluruh peserta. Ya. Dan nilai wakafnya bisa diniatkan pahalanya untuk sekeluarga. Jadi sekali kita berikrar, maka tujuan pahalanya diperuntukkan untuk boleh semuanya. Ada mertua, ada orang tua, pasangan, anak, kakak, adik, dan sebagainya. Jadi boleh kita meniatkan pahalanya untuk mereka semua. Ya, tadi ya teman-teman ya, kita bawa semua keluarga kita dalam surganya Allah. Surga itu terlalu luas untuk sendiri. Oke, keempat, amanah dan berkah. Wakaf dikelola nazir wakaf yang terpercaya dengan program wakaf yang bermanfaat bagi umat. Dakwah, ya, seperti pesantren, masjid, rumah sakit, sumur, wakaf produktif lainnya. Ya, sehingga pahalanya wakafnya mengalir abadi dan terus-menerus. Boleh next? Nomor 5, cinta dan tanggung jawab. Ya, teman-teman yang berwakaf ini ya adalah kita yang pastinya sangat cinta terhadap keluarga. Karena di Kuantum Wakaf ini sudah terbagi. Kita juga sekaligus untuk meninggalkan warisan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 240 disebutkan bahwa setiap kita yang akan meninggal, setiap kepala keluarga yang akan meninggal harus dan wajib meninggalkan waris. Ya, nafkah 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya. Kenapa? Supaya masa idahnya tenang, teman-teman. Ya, tidak usah kerja dulu selama masa idah. Nggak usah cari-cari dulu uang yang lain buat beli beras, buat bayar token, buat bayar SPP, dan sebagainya. Jadi minimal 1 tahun lamanya nafkah itu. Ya, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kepada Allah untuk membawa keluarganya ke dalam surga. Ini contoh ya teman-teman ya, Bapak Wakif, usia 38, iurannya adalah 1 juta per bulan. Ini hanya contoh, sekali lagi ini hanya contoh. 1 juta per bulan, bulan pertama, kedua, ketiga, uang santunannya berapa? 1 miliar. Ya. Ketika sahabat Rasulullah ingin mewakafkan seluruh hartanya, maka kata Rasulullah, jangan. Sisihkan buat keluargamu. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita, istri-istri, dalam keadaan berkekurangan. Tapi berkecukupan. Agnia, berkecukupan. Tidak mesti kaya, tapi cukup. Ya. Kalau biasa 20 juta, tinggalkan 20 juta kali setahun. Kalau 10 juta, tinggalkan 120 juta kali setahun. Seperti itu. Jadi 55%-nya harus untuk waris. Kemudian maksimal 45%-nya untuk
berwakaf. Kalau 20% untuk wakaf boleh nggak, Fik? Boleh. Ya, jadi maksimal 45%. Jangan sampai kita zolim sama keluarga kita. Oke. Emang boleh ya kayak gitu ya? Itu sedikit saya bahas ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita pede dan yakin makan nasi Padang ataupun sotomi di pinggir jalan yang tidak bersertifikasi halal, teman-teman nggak usah khawatir, kita sudah memiliki payung hukum. Dan program ini adalah suatu hal yang halal. Yaitu dengan apa? Kita sudah dilindungi ataupun sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional nomor 106 tahun 2016. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi. Ya, kita mau nurut sama siapa? Ulil amri ya. Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin kita. Oke, bagaimana cara berwakaf melalui kontum wakaf? Gimana teman-teman caranya? Yang pertama, teman-teman boleh tentuin nih nama-nama yang akan mendapatkan pahala jariah dari wakaf ini. Orang tua, baik itu yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita. Mertua, anak, pasangan, suami, istri. Jadi kita semua boleh catat ya teman-temannya, sekali kita sedekah, sekali kita berwakaf, pahalanya buat siapa saja. Ya, oke, yang kedua, hitung teman-teman nikmat Allah yang sudah kasih selama ini. Ini yang zohir teman-teman ya, yang kelihatan, keluarga, kesehatan, rumah, pekerjaan, kendaraan, kebun dan sebagainya. Itu yang kelihatan. Yang tidak terlihat apa? Kita diangkat penyakitnya, ya. Baik itu penyakit fisik maupun penyakit hati. Kemudian apalagi berapa kali kita diselamatkan, ya. Kita mau melenceng, diingetin sama Allah. Ya, itu rezeki teman-teman. Nikmat itu, nikmat iman. Apalagi kita drop, terpuruk, tersia-sia dan segala macam. Berapa kali Allah akan hibur kita. Ya, Masya Allah. Ya. Itu nikmat Allah yang kadang-kadang nggak terlihat, tapi kita harus terus muhasabah ya teman-teman. Nomor 3, hitung berapa rupiah yang pantas untuk diwakafkan kepada Allah setiap bulannya. Yang pantas diwakafkan untuk Allah. Untuk Allah. Semuanya dari Allah teman-teman. Ya, semuanya dari Allah. Kalau sekiranya setiap setiap anggota keluarga yang akan menerima pahala wakaf ini 10.000 per kepala, teman-teman ikhlas nggak? Teman-teman sehari jajan berapa? Sebelum PPKM, tiap minggu ke mall, ajak anak-anak nonton, makan bersama, atau sekedar keliling kota. Gitu ya. Berapa ratus ribu tiap minggu? Ya, berapa juta dalam 1 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. 10.000 per kepala, masih berat, dengan segala nikmat Allah itu ya teman-teman. Oke. Nomor 4, hitung lagi. Apakah benar-benar udah ikhlas nih buat Allah? Atau jangan-jangan kita masih berat ya dengan 10.000 tadi. Padahal cicilan mobil kita tuh berapa juta teman-teman. Angsuran rumah kita berapa. Bisnis kita yang kita berani untuk berinvestasi berapa. Berapa puluh juta, berapa ratus juta. Sedangkan buat Allah 10.000 saja kita masih tidak ikhlas. Ya. Pantas nggak sih kita disebut pengikut Nabi, ya orang yang cinta sama Allah gitu. Itu aja masih hitung-hitung. Jadi setan itu selalu bisik-bisikin ya teman-teman ya, selalu ganggu-ganggu, selalu goda-goda kita, takut miskin, takut fakir, takut besok nggak bisa makan, takut enak nggak bisa sekolah, takut bisnis nggak jalan. Cuma 10.000 teman-teman, 10.000. Kalau teman-teman sekarang ada di kantong 10.000, 20.000 artinya teman-teman atau di selipan-selipan nih kalau ibu-ibu senang, itu berarti teman sudah mampu untuk berwakaf saat ini. Ya, oke baik next. Apa saja sih persyaratannya untuk bisa merencanakan wakaf melalui program Quantum Wakaf? Gampang teman-teman, gampang sekali. Ya, hanya ID, data ahli waris. Kenapa? Supaya nanti tidak sengketa nih. Ahli warisnya mengikhlaskan ya warisannya untuk diperuntukkan untuk Allah dan umat. Nama-nama yang diniatkan penerima pahala wakaf, kemudian nama-nama nazir, jadi boleh langsung menentukan. Kemudian data administrasi untuk wasiat wakaf. Jadi nanti kita berikrar ya teman-teman ya. Kita akan berikrar wasiat wakaf dan iuran tabaru. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa bertanya kepada sahabat Quantum Wakaf. Oke, teman-teman boleh dibaca, boleh atau dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta, hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Quantum Wakaf. Semoga Allah mudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin.
Niat teman-teman sudah dicatat sama Allah, dan pada saat kita mencari ilmu pada malam hari ini, para malaikat ikut mendengarkan, ya, dan mengaminkan, yang insya Allah akan memampukan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, Umar bin Khattab pernah berkata, siapa sih orang yang cerdas dan mulia, wahai Rasulullah? Ya. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Malam hari ini kita sudah ingat mati. Ya. Setiap 20 menit sekali malaikat Israel itu ada di hadapan kita, teman-teman. Dalam satu hadis itu 70 kali dalam satu hari malaikat Israel itu menghadap kita. Selama 60 menit tadi, berarti sudah 3 kali malaikat Israel itu menatap wajah kita. Sekarang nggak nih, ya Allah, sekarang nggak nih dicabutnya, gitu ya, kata malaikat Israel kurang lebih. Yang ingat mati dan yang paling siap menghadapi, mempersiapkan kematiannya. Jadi kalau mau dikatakan seorang mukmin yang cerdas, maka kita ingat mati dan mempersiapkan kematian kita. Ya. Jadi kita membawa kemuliaan di dunia maupun kehormatan di akhirat. Mau nggak teman-teman? Saya mau, insya Allah. Oke, berikut adalah teman-teman kita yang sudah kita antarkan untuk berikrar wakaf, teman-teman, dan memiliki wakaf. Ya. Ibu rumah tangga sebagai manajer keuangan keluarga pastinya juga mau dong membawa keluarganya ke dalam surga dengan berwakafnya 30.000 per hari, satu cangkir kopi. Kopi itu ya 30.000, bahkan mungkin lebih mahal ya sehari. Oke, bisa berwakaf 500 juta. Jadi ini hitungannya orang yang berwakaf 1 juta, 2 juta, 10 juta itu udah biasa, teman-teman. Tapi kalau ratusan juta, 1 miliar, itu baru luar biasa. Dan kami siap membantu. Bu Nursiasi 30.000 rupiah per hari. Kemudian ada lagi, banyak sekali ya teman-teman ya. Bapak TB Prayoga, masih muda nih, 41 tahun. Ya, dia merencanakan wakafnya 1 miliar. Ya, pahala wakafnya untuk semua keluarga tercinta, Masya Allah. Ya, Bu Klaswara juga seperti itu, Bu Haja Klaswara itu 2 miliar. Ya. Jadi kami biasa teman-teman ya, kami biasa menawarkan ataupun merencanakan, membantu merencanakan wakaf itu 1 miliar, 2 miliar, 500 juta, dan sebagainya. Sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kalah nih sama milenial, Mbak Maulvi sama Adit, yang dia sudah berwakaf sejak dini. Ya, 1 miliar. Buat siapa? Buat orang tua. Teman-teman bayangin kalau anak-anak teman-teman yang sudah usia minimal 17 tahun, atau sudah bekerja, menyisihkan sebagian penghasilannya untuk siapa? Untuk kita. Pahalanya buat kita, orang tua. Ya, Masya Allah. Bapak Mardianto, ya, karena dia sesuai kemampuannya, maka dia iurannya 4 juta per bulan, 5 miliar loh. 5 miliar, teman-teman. Jadi jangan sampai ya, teman-teman ya, syiar wakaf sudah di mana-mana. Pak Zulham di saya sudah, Pak Hengki, Mbak Ece mengundang banyak sekali, seringkali undang-undangan untuk bersyiar wakaf. Kita sering banget dengar wakaf. Di antara teman-teman kita, saudara-saudara wakif yang lain sudah berwakaf miliaran rupiah, terus kita belum melakukan langkah apapun untuk itu. Jangan sampai teman-teman ya. Ya, karena kita pengennya juga kita orang-orang yang cerdas dalam beramal. Oke, baik. Next. Nah, ini kita kalau teman-teman ada bagian dari jamaah Kampung Maghfirah, boleh dibuka juga ya Instagramnya ya Kampung Maghfirah. Ini masjid di sana. Kampung Maghfirah ini adalah pesantren ya, pesantren atau yang berdiri di atas 35 hektar di daerah Caringin, Bogor. Mereka menghasilkan, menciptakan generasi-generasi pemimpin bangsa, calon pemimpin bangsa dan dai ya untuk umat, teman-teman. Itu Ustadz Hatta, lihat nanti akan ada sekolah internasional. Ya, di sana gratis, free teman-teman, bayarnya pakai apa? Pakai kualitas. Jadi sistemnya DO. Pada tahun 2040, Kampung Maghfirah akan tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Dan kita masih ada nggak teman-teman? Belum tentu kita masih ada. Tapi kalau kita berwakaf, apakah mengalir teman-teman pahalanya buat kita? Tetap. Ya, tetap teman-teman. Jadi teman-teman terserah nih, boleh bebas mau memilih Kampung Maghfirah atau tadi nazir-nazir yang sudah kami menjadi mitra ya. Ada Mas Gilang ya, milenial juga nih, berwakaf 450 juta. Ya, iurannya boleh ditanyakan nanti berapa sih kira-kira nih untuk usia sekarang, untuk usia teman-teman, terus iurannya berapa.
ada Mbak Mila ya yang malam ini hadir juga, alhamdulillah sudah berwakaf ditemani oleh keluarganya sebagai saksi, dan itu saya sebagai saksi. Ya, jadi kami semua di sini, teman-teman sahabat Quantum Wakaf akan bersaksi terhadap teman-teman, ya, terhadap teman-teman bahwa teman-teman adalah semua orang-orang baik dan orang-orang saleh. Ya pada hakikatnya kita hidup cuma 3 hari teman-teman. Yang pertama kemarin, yang nggak akan pernah lagi kembali. Kemudian hari ini kesempatan kita untuk beramal jariah. Dan besok yang kita nggak tahu nih mau nemuin apa, bisa nemuin atau enggak. Jadi saatnya sekarang kita memutuskan nih, mau memiliki amalan terbaik apa buat kita bawa. Okay, next. Nah, itu yang tadi saya sebutkan teman-teman. Yang nikmat Allah itu yang zohir saja tidak terlihat sama kita, tidak terasakan, apalagi yang tidak terlihat. Atau kadang nikmat kita yang tidak pernah kita minta, Allah tuh kasih. Tapi saya nggak minta ini loh, datangnya ini. Ya. Atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nikmat yang disyukuri. Berapa kali teman-teman bilang, Alhamdulillah, hanya lisan. Ya, berapa kali? Sedikit teman-teman. Saya juga sedikit. Lalu harta yang diwakafkan. Alhamdulillah, saya sudah, walaupun baru sedikit ya. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Jangan sampai nggak punya wakaf ya teman-teman. Teman-teman boleh banyak rumah, banyak mobil. Saya pernah tanya sama calon wakif saya, sudah punya wakaf? Belum, Fi. Yuk kita wakaf. Ya. Karena bagaimanapun semuanya akan berpindah ke kepemilikan teman-teman. Tapi wakaf ini kekal buat kita. Oke, baik teman-teman. Demikian ya. Sekilas, alhamdulillah sudah pas 1 jam 60 menit ya teman-teman. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya banyak khilafnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya nanti boleh bertanya kepada sahabat Quantum Wakaf yang mengundang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa iyyakum.